Halo sahabat harus nonton. Kali ini kita kembali akan mengulas salah satu film unik dan cukup seru untuk ditonton. Film ini berjudul The Bad Batch 2017, menceritakan tentang kehidupan para tahanan di sebuah penjara yang memiliki sistem yang jauh berbeda dari penjara biasanya. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi mari kita putar intronya. This here is the Bad Batch. Scene dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang sedang ditandai dengan sebuah kode berseri BB5040, di mana kode itu menunjukkan bahwa wanita yang bernama Arlene ini sudah resmi menjadi tahanan ke-5040 di salah satu penjara yang terkenal dengan sebutan The Bad Batch, di mana penjara tersebut mempunyai sistem dengan konsep terbuka di wilayah gurun. Penjara ini dikenal sebagai salah satu penjara paling kejam yang sengaja membiarkan para tahanannya bertahan hidup dengan cara masing-masing. Bahkan, wilayah ini juga sama sekali tidak terjangkau oleh hukum dan aturan apapun yang berlaku di Amerika Serikat. Setelah masuk, Arlene tidak sengaja melihat sebuah mobil yang terparkir dengan kondisi kerusakan yang cukup parah. Mirisnya mobil itu sama sekali tidak bisa dikemudikan dan Arlene hanya sibuk berdandan di dalam mobil tersebut. Ketika sedang asyik-asyiknya, Arlene lalu melihat ada sebuah kendaraan yang sedang menuju ke mobil itu. Saat itu juga ia langsung berlari dari kejaran mobil tersebut. Tetapi sialnya Arlene malah berhasil ditangkap oleh begal tersebut. Saat tersadar, ia sudah berada dalam kondisi dirantai dan ditempatkan di sebuah base camp. Tidak lama setelah itu, datanglah seorang wanita yang langsung menyuntik tangan Arlene dan juga memotongnya. Tidak cuma itu, salah satu kaki Arlene juga ikut dipotong, di mana hal itu tentu saja membuat Arlene sangat kaget. Sambil membawa satu potong kaki dan satu potong tangan, wanita itu kemudian bersiap untuk memasaknya sebagai hidangan. Dari sini terlihat jelas bahwa Arlene baru saja diculik oleh komplotan tahanan di wilayah tersebut, yang dimana mereka bertahan hidup dengan cara memakan daging tahanan lainnya, terutama tahanan baru seperti Arlene. Di malam itu juga, Arlene yang sudah tidak bisa kemana-mana, ia lalu sengaja buang air besar sebanyak-banyaknya, serta memoles seluruh kotoran yang sudah ia keluarkan ke seluruh tubuhnya. Dan benar saja, cara tersebut cukup berhasil membuat wanita tua itu merasa jijik, hingga akhirnya ia pun bergegas memandikan Arlene. Pada saat itulah, Arlene pun diam-diam menggunakan kesempatan itu dengan mengambil sebuah linggis, yang tentunya akan ia gunakan untuk menyerang wanita itu. Tidak berselang lama Arlene pun berhasil melumpuhkannya, dan hal itu ternyata juga disadari oleh korban lainnya yang sedang dirantai. Setelah itu Arlene lalu menyeret tubuhnya secepat mungkin supaya tidak terlihat oleh siapapun. The chaos of this world is vast and unknowable. Sedikit demi sedikit pasir di base camp itu berhasil dilalui, dan Arlene yang sudah kelelahan malah tidak sengaja melihat papan skateboard yang tidak terpakai. Papan itu pun langsung ia gunakan untuk membantunya bergerak kabur dari base camp tersebut. Entah apa yang akan ia hadapi ke depannya, tetapi yang jelas Arlene sekarang sedang dehidrasi parah akibat panasnya sinar matahari. Beruntungnya tidak lama setelah itu tiba-tiba datang seseorang dengan mendorong sebuah keranjang. Orang itu pun langsung menaikkan Arlene ke atas keranjangnya. Dengan menempuh jarak berpuluh-puluh kilometer, tentu bukanlah hal mudah bagi orang tersebut, yang ternyata ia sengaja membawa Arlene ke sebuah tempat spesial bernama The Comfort. Setelah sampai, Arlene kemudian disambut oleh para penjaga pintu masuk, sedangkan pria misterius yang menolongnya malah langsung pergi begitu saja. 5 bulan pun berlalu. Arlene yang tadinya berantakan kini sudah terlihat jauh lebih baik. Ternyata, sekarang ia sudah mulai mempunyai penghasilan dari upaya membantu warga The Comfort yang sedang sibuk berdagang. Berhubung The Comfort ini adalah pemukiman bagi para tahanan yang tetap ingin merasa hidup, walaupun mereka sedang ditahan karena berbagai kasus.
Scene lalu berpindah dengan memperlihatkan seorang laki-laki berbadan kekar. Pria itu benar-benar terlihat sangar dan menyeramkan. Usut punya usut, ternyata pria ini adalah pemimpin dari sebuah base camp kanibal yang sempat menyekap Arlene beberapa waktu lalu. Meskipun wajahnya sangar, pria yang dikenal dengan sebutan Miami Man ini sangatlah sayang kepada anaknya. Ia bahkan juga ahli dalam melukis. Saking sayangnya kepada anaknya, ia rela turun tangan ke bagian dapur hanya untuk memasak salah satu korban setiap malamnya. Pada intinya di basecamp yang satu ini para tahanan baru serasa hewan ternak, yang dimana daging mereka selalu dijadikan santapan para tahanan. All of us here. Singkat cerita, hari pun terus berlalu, dan kini Arlene sudah bisa membeli penopang kaki yang khusus. Ia juga membeli sebuah pistol yang memang tersedia di sekitaran The Comfort. Berbekal pistol yang sudah ia beli, Arlene pun memutuskan untuk berlatih menembak sesuatu. Sementara di tempat yang berbeda, anak dari Miami Man sedang bersiap-siap untuk pergi bersama salah satu pengurus ke sebuah tempat pembuangan. Entah apa yang akan mereka lakukan, tetapi yang jelas, tempat pembuangan itu cukup dekat dengan The Comfort. Saking dekatnya, sampai-sampai Arlene juga menyadari sebuah kendaraan yang sempat digunakan ketika ia dibegal. Tanpa rasa keraguan sama sekali, Arlene lalu berjalan ke tempat pembuangan itu, dan di sana ia menemukan salah satu anak buah di base camp kanibal serta seorang anak kecil. Dan hitung-hitung sebagai latihan nembak, Arlene lalu menembak si pengurus sedangkan anak kecil itu ia biarkan selamat untuk dibawa. Tidak lama dari penembakan tersebut, si pria penolong pun menyadari kalau Arlene sedang membawa seorang anak kecil menuju The Comfort, di mana ketika baru saja tiba, anak itu terlihat ingin memiliki seekor kelinci. Arlene pun langsung membelikannya seekor kelinci. Being good or bad. Sementara Miami Man terlihat khawatir menunggu kepulangan anaknya. Namun karena dari tadi belum juga datang-datang, ia pun semakin was-was kalau ada sesuatu yang terjadi. Karena itulah ia lalu memutuskan untuk pergi ke tempat pembuangan, tak peduli seberapa jauh jaraknya. Dan ketika ia sampai, Miami Man hanya melihat anak buahnya yang sudah meninggal, sedangkan anaknya sudah tidak ada di situ. Setelah itu ia langsung bertanya kepada si pria penolong yang ternyata adalah merupakan seorang pemulung. Pria itu menyadari bahwa si Miami Man sedang mencari keberadaan anaknya. Tetapi sebelum itu ia juga tahu bahwa Miami Man sangat ahli dalam menggambar. Pada akhirnya ia lalu menyuruh pria berbadan kekar itu untuk menggambarnya. Barulah dari hasil gambarannya ia akan memberitahu bahwa anak Miami Man sudah dibawa ke The Comfort. We weren't good enough. Sejauh ini memang belum ada masalah yang berarti, karena Arlene juga masih menjalin kedekatan bersama anak tersebut. Bahkan di malam harinya, ia juga mengajak anak itu untuk jalan-jalan sambil melihat kegiatan di pasar malam. Ketika itulah pemimpin The Comfort menampakkan dirinya, yang dimana ia sering dipanggil dengan sebutan The Dream atau si mimpi. The Dream ini dikenal dengan gaya kepemimpinannya yang bebas dan bahkan ia juga berhasil menerbitkan mata uang tersendiri yang sampai sekarang selalu digunakan sebagai alat transaksi. Pada akhirnya Arlene pun tertarik untuk mengikuti pesta yang sedang berlangsung, sampai-sampai ia tidak sadar kalau anak kecil itu sudah pergi mengejar kelincinya yang kabur. Anak kecil itu malah terus berjalan dan malah berhadapan dengan The Dream bersama istrinya. Pada saat itu, anak itu langsung dibawa masuk ke rumahnya si The Dream tanpa diketahui oleh Arlene. Sementara Arlene yang baru selesai pesta sambil sempoyongan berjalan ke arah luar. Pada akhirnya ia baru terbangun dengan kondisi terbaring di wilayah terbuka. Ketika itu, ia juga sadar kalau penopang kakinya sudah dipegang oleh si Miami Man yang ada di hadapannya. Si pria kekar itu pun langsung menanyakan keberadaan anaknya, yang dimana si Arlene menjawab bahwa ia mengaku tidak pernah melihat anak itu. Mendengar hal tersebut, Arlene pun langsung ditugaskan oleh si Miami Man untuk mencari anaknya. Dan apabila tidak bisa ditemukan atau nyawa anaknya tidak hidup, maka nyawa Arlene lah yang akan menjadi taruhannya. Smart enough. Young enough. All the things you... Tidak lama setelah itu, mereka malah dihampiri oleh seseorang yang terlihat sedang membawa sesuatu. Dan ternyata orang itu ingin menawarkan barter kepada Miami Man.
Ia ingin menukar satu jerigen bensin dengan nyawa Arlene sebagai santapan dari kelompok mereka. Mendengar tawaran itu, Miami Man pun menyetujui kegiatan barter tersebut. Namun ternyata itu hanyalah akal-akalan saja. Setelah itu ia langsung membantai pria itu dengan 2 lemparan senjata tajam. Dan pada akhirnya, karena Miami Man sedang tidak membawa bekal makanan, ia lalu memotong tangan pria tadi. Bisa kita bilang, inilah definisi sesungguhnya dari menang banyak, yang dimana si Miami berhasil mendapatkan bensin, dapat Arlene, dan juga dapat motor. Bahkan Arlene yang ingin kencing di semak-semak pun juga ikut ia awasi. Mostly depends on who you're standing next to. Ketika malam harinya mereka pun beristirahat di tengah-tengah gurun sambil memanggang tangan dari pria tadi. Sembari mengobrol, Arlene lalu kepo mengenai latar belakang si Miami Man, kenapa ia bisa masuk ke dalam penjara. Pria kekar itu lalu menjelaskan bahwa ia dipenjara karena sudah menjadi imigran gelap dari Kuba ke Amerika sejak umur 13 tahun. Dari situlah Arlene menyuruh Miami Man untuk memperlihatkan kode di lehernya, yang ternyata Arlene malah memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil pisaunya. Tetapi hal itu malah tidak terpengaruh bagi si Miami Man. Namun tiba-tiba saja satu tembakan peluru entah dari mana datangnya tepat mengenai si Miami Man. Peluru itu ternyata berasal dari salah satu tahanan yang berhasil kabur dari base camp si Miami Man. Seketika itu juga, orang itu langsung mengambil motornya dan membawa Arlene pergi ke The Comfort. Usut punya usut, ternyata tahanan yang membawa Arlene itu adalah tahanan ke-5884, yang berarti dalam beberapa hari saja sudah bertambah 800-an orang. Dari sini Arlene mulai berpikir bagaimana caranya ia bisa hidup bebas jika tahanan yang masuk ke The Comfort saja harus bertambah banyak setiap harinya. We weren't good enough. Di sisi lain, si pria penolong tidak sengaja melihat Miami Man yang sedang terkapar dan ia pun lagi-lagi berniat untuk menolongnya. Dimulai dari memburu seekor burung gagak untuk dijadikan makanan, sampai mengobati si Miami Man secara bertahap. Pria itu benar-benar menjadi penyelamat bagi Arlene dan juga Miami Man. Lalu tibalah di suatu momen, di mana Arlene tidak sengaja melihat anak tersebut sedang berpergian dengan istrinya The Dream, yang mana anak itu sudah dianggap seperti anaknya sendiri, dan selalu dimanjakan dengan fasilitas mewah di rumahnya The Dream. Di sisi lain, situasi Miami Man pun sudah siap untuk berpetualang tanpa bantuan dari pria penolong tadi. Tetapi yang jelas, ia tidak akan pernah melupakan jasa dari pria penolong itu. Kemudian pada suatu hari menjelang malam, Arlene memutuskan untuk berkunjung ke rumah The Dream yang sudah dijaga ketat oleh para wanita. Luar biasanya, ternyata The Dream memiliki istri dalam jumlah yang besar, di mana semua istrinya dalam keadaan hamil. Karena itulah Arlene pun malah tertarik untuk menjadi salah satu istrinya. Dan tidak perlu lama, The Dream langsung menyuruh salah satu istrinya untuk menyiapkan kamar spesial bagi Arlene. Hanya saja Arlene ternyata tidak benar-benar ingin menjadi istri The Dream, melainkan ia sengaja hanya untuk memuluskan rencananya. Arlene lalu menyandera istri termuda The Dream sebagai cara ampuh untuk mendapatkan anak Miami Man. Dan beruntungnya, rencana Arlene ini tidaklah sia-sia. Ia berhasil keluar dari The Comfort dengan rasa aman tanpa luka sedikit pun. Dan tidak butuh waktu lama sejak keluarnya dari The Comfort, Arlene pun berpapasan dengan Miami Man yang tentu saja sangat bersemangat menyambut kehadiran anaknya. Dari sinilah Arlene memutuskan untuk ikut dengan si Miami Man dan menjadi anggota di base camp-nya. Dan hal tersebut pun langsung disetujui oleh pria kekar itu tanpa perlu pikir panjang. Namun yang menjadi masalah, anak itu sekarang malah ingin memakan spaghetti karena semenjak berada di The Comfort, ia selalu disuguhkan sepiring spaghetti. Ketika itu Miami Man sendiri sedang tidak punya apa-apa, kecuali seekor kelinci yang dibelikan oleh Arlene kepada anaknya. Dan pada akhirnya mereka bertiga langsung menyantap kelinci itu, meski harus diiringi dengan tangisan dari anaknya Miami Man. Film pun berakhir. What do you really want? I wanna be the solution. Oke teman-teman, itulah ulasan ringkas dari film The Bad Batch.
Semoga film ini dapat menghibur teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.